Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus tangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky. Menyampaikan aspirasi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi kita harus lawan. Membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Ayo, sama-sama satu Allahu Akbar. Fucking kemarahan rakyat Indonesia. Kami minta agar Indonesia ini kondusif. Apa yang telah dilakukan yang menyebabkan keonaran, yang menyebabkan kemarahan warga ini segera diantisipasi oleh pihak kepolisian. Kami minta Pak Jenderal Presiden tangkap Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung. Dari awal saya menduga Rocky Gerung terganggu dengan kerja hebat dan progresif yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Rocky Gerung yang merupakan orang dekat Pak SBY mungkin merasa iri dan akhirnya frustasi dengan pencapaian demi pencapaian yang diraih oleh Pak Jokowi selama ini. Oleh karena itu, Rocky Gerung kehilangan kontrol narasi ketika melihat kerja pemerintahan Pak Jokowi. Makanya keluarlah kata-kata bajingan tolol. Nah, beberapa lembaga survei kredibel mempublikasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kepemimpinan Pak Jokowi di atas 80%. Kepuasan publik di atas 80% merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah Indonesia bagi seorang presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Bagaimana, masih dalam keadaan sehat ya? Ya, hampir seminggu ya pasca Rocky Gerung dengan statementnya yang menghina dan mencaci Presiden Jokowi. Buntut dari itu ya, Rocky Gerung didemo di berbagai tempat. Ketika akan mengisi acara, Rocky Gerung juga ditolak oleh masyarakat. Dan yang paling baru saat ini, relawan menggeruduk rumah Rocky Gerung yang ada di Bogor ya, di mana sejumlah relawan itu melempari telur hingga tomat ke rumah Rocky Gerung, buntut dari ekspresi kekecewaan mereka atas pernyataan Rocky Gerung yang menghina dan mencaci Presiden Jokowi yang seorang pemimpin tertinggi di negara ini. Rocky Gerung memang dikenal sebagai tokoh oposisi yang begitu vokal, terus mengkritik apapun kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Di mata orang-orang seperti Rocky Gerung nih ya, Pak Jokowi itu nggak pernah ada baiknya. Apapun yang dilakukan oleh Presiden dan pemerintahannya pasti akan selalu dikritik oleh mereka. Tetapi Rocky Gerung lupa ya, bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden yang begitu luar biasa, presiden yang begitu dicintai oleh rakyat. Bahkan ya, dalam berbagai lembaga survei, tingkat kepercayaan publik kepada presiden itu mencapai 80% lebih, di mana itu menjadi yang paling tinggi ya dalam sejarah Presiden Republik Indonesia. Entah apa yang difikirkan orang-orang seperti Rocky Gerung dan kawan-kawannya itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Selalu mengkritik Presiden Jokowi, selalu menghina Presiden Jokowi. Tak pernah merasa ada baiknya Pak Jokowi di mata mereka. Tapi apapun itu ya, rakyat tentu tetap ada di belakang Pak Jokowi dan mendukung Presiden Jokowi. Seperti yang terbaru kali ini ya, sejumlah relawan itu menggeruduk rumah Rocky Gerung yang ada di Bogor hingga dilempari telur dan tomat. Dan berikut adalah videonya. Membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Ayo, sama-sama satu Allahu Akbar.
Dari awal saya menduga Rocky Gerung terganggu dengan kerja hebat dan progresif yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Rocky Gerung yang merupakan orang dekat Pak SBY mungkin merasa iri dan akhirnya frustasi dengan pencapaian demi pencapaian yang diraih oleh Pak Jokowi selama ini. Oleh karena itu, Rocky Gerung kehilangan kontrol narasi ketika melihat kerja pemerintahan Pak Jokowi. Makanya keluarlah kata-kata bajingan tolol. Nah, beberapa lembaga survei kredibel mempublikasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kepemimpinan Pak Jokowi di atas 80%. Kepuasan publik di atas 80% merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah Indonesia bagi seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya. Kebebasan berpendapat dijamin di negara kita. Kebebasan merupakan bagian penting dari demokrasi. Kebebasan memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam konstitusi kita. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, kebebasan berpendapat harus juga bertanggung jawab dan jangan menghina dan menyerang secara pribadi. Silakan Rocky Gerung kritik kebijakan dan program pemerintahan Pak Jokowi. Mau dengan nada lantang, teriak keras pun tak masalah. Asal jangan mencaci maki pribadi seseorang. Akhir-akhir ini ramai pembahasan, mohon maaf tanda petik, bahasa kata-kata dari Rocky Gerung yang mengatakan kebijakan presiden kah, apakah presiden kah yang dikatakan bajingan tolol. Nah ini yang anehnya, banyak yang membela, bahkan mencari-cari pembenaran. Antara lain arti dari bajingan tolol itu adalah penarik pedati. Nah penarik pedati itu adalah yang akan membawa pedati itu dikatakan tolol. Nah bagi para pendukung Rocky Gerung, jika suatu saat nanti anak Anda mengatakan Anda bajingan tolol, apa Anda bisa menerima itu? Oke Ruki, karena kamu telah menyebut kata bajingan dan tolol, meskipun nama Jokowi tidak kamu rangkai dalam satu kalimat, tapi saya paham maksud kamu. Ya. Dan saya salah satu orang yang tidak bisa kamu bodohin dengan kalimat itu. Karena kalimat itu nanti akan kamu pakai untuk ngeles. Oke? Dengan kamu menyebut itu sama artinya dengan kamu berkata bajingan atau tolol kepada 90% pendukung Pak Jokowi. Seperti dalam video yang telah diunggah oleh Renat Kasali, salah satunya. Ya. Padahal 90% pendukung Pak Jokowi itu tahu siapa yang tolol, siapa yang bajingan, tahu. Sebenarnya dia menganggap yang bajingan dan tolol itu adalah kamu. Cuman saya mau ngomong seperti itu nggak enak gitu loh. Ya. Mereka tahu. Dan alasan dia adalah kamu itu orang yang tidak tahu diri. Sudah hidup makan di Indonesia. Ya, bisa mendapatkan gelar profesor di Indonesia sampai mendapatkan itu. Tapi kamu orang yang tidak tahu diri gitu. Kamu bisa makan enak, tidur nyenyak. Kalau negara tidak dalam kondisi yang tenang, damai seperti ini, ekonominya berjalan stabil, kamu tidak akan merasakan itu. Artinya kamu sama dengan munafik. Itu aja. Jadi seperti yang dikatakan oleh 90% pendukung Pak Jokowi itu. Bahwa sebenarnya yang bajingan, yang tolol itu kamu. Cuman saya mau ngomong kan tidak enak gitu loh.